Halo pemirsa, kabar terbaru dari Andre Taulani. Dia mengajukan gugat cerai untuk yang keempat kalinya pada istrinya. Apakah gugat cerai ini nanti berhasil? Dari gugat pertama, kedua, dan ketiga gagal semua, yang bisa diartikan bahwa tidak ada bukti yang kuat terhadap tuduhan dari Andre Taulani kepada istrinya. Berarti istrinya bisa dibilang menurut hukum baik-baik saja. Menurut anaknya, mereka ini hanya miskomunikasi. Ya mungkin kalau berantem mereka diem-dieman sehingga tidak dador kayak gitu, sehingga anaknya nggak tahu kalau ayah bundanya ada berantem. Bisa jadi seperti itu. Dan dari prediksi saya kemarin ada nasihat semesta untuk Erin bahwa kalau suaminya ini sudah tidak menyukainya, alangkah baiknya untuk melepaskan. Tapi kalau masalah harta gonong gini harus diperjuangkan, karena di belakang Erin ada anak-anak, ada kepentingan anak-anak. Biasanya kan begini ya teman-teman, tapi tidak semuanya ya. Kebanyakan saja. Kalau seorang perempuan, dia akan lebih mengutamakan kepentingan anak-anaknya, berkorban untuk anak-anaknya, walaupun nanti sudah bercerai. Kalau seorang suami setelah bercerai, mungkin ya ada hubungan baik dengan anak-anaknya, tapi kedekatan itu akan semakin jarang, ada jarak dan lain sebagainya. Apakah hal ini yang dikhawatirkan oleh Erin? Sedangkan misalnya kalau mereka bercerai, pastilah harta gonong gini akan dibagi dua. Harta yang didapat setelah mereka menikah. Walaupun kita tahu Andre yang lebih dominan bekerja, akan tetapi menurut hukum yang berlaku di negara Indonesia, baik itu suaminya yang bekerja atau istrinya yang bekerja, ketika bercerai dan harta itu didapat setelah mereka menikah, dinamakan harta gonong gini. Nah, mari kita ungkap di sini bagaimanakah perjuangan Andre Taulani ini, apakah bisa memenangkan dari persidangan gugat cerainya untuk yang keempat kali. Andre Taulani bisa memenangkan gugat cerainya untuk yang keempat kalinya. 6 koin. Nah, 6 koin ini berarti masih 50-50 teman-teman. Ada masalah yang menjadi kendala terkait dari masalah gonong gini nantinya. Apakah kamu sudah belajar dari kegagalan gugat cerai, dari cerai pertama, kedua, dan ketiga? Apakah sudah belajar dari kegagalan tersebut? Masih bimbang di sini. Yang artinya, kalau kamu mau bercerai dengan istrimu, kamu harus bisa menerima risiko yang harus diambil, yaitu pembagian harta gonong gini. Tapi sepertinya Andre ini keberatan di sininya, keberatan banget. Jadi apa ya? Dia ingin bercerai dengan istrinya, akan tetapi kalau masalah harta gonong gini sepertinya dia berat banget untuk dibagi sama rata dengan istrinya. Ini yang membuat dia menjadi gelisah terkait dari hal itu. Nah, menurutmu bagaimana? Apakah kamu tidak berkenan membagi hartamu dengan istrimu secara adil? Ada simbol 7 pedang. Nah, 7 pedang ini artinya ada sesuatu yang disembunyikan tanpa sepengetahuan istrinya. Ini yang ada kaitannya dengan masalah harta tentunya, yang kita tanyakan tadi kan masalah harta. Jadi mungkin ini nanti yang akan dikejar oleh Erin. Erin mengumpulkan data-data semuanya hartanya Andre setelah menikah dengannya. Tentunya hal ini akan bisa memicu adanya tersendatnya proses perceraian tersebut. Ditambah lagi, Andre Taulani kurang bukti terkait dari istrinya. Kalau istrinya nggak bersalah menurut hukum, tentunya gugatan itu ya nggak dikabulkan teman-teman. Walaupun misalnya ada perasaan sudah nggak suka pada istrinya, tapi istrinya masih mempertahankan. Nah, ketika gugatan itu tidak ada bukti yang kuat, tentunya ya nggak akan dikabulkan oleh hakim.
Dan di sini masih 50-50 kembali kekuatan Andre Taulani ini. Selanjutnya kita gali ke perasaan Erin. Suamimu gugat cerai keempat kali, bagaimanakah perasaanmu kepada Andre Taulani? Wis counselor. Jadi Erin ini masih mempertimbangkan dengan baik terkait dari keputusannya apakah mau diceraikan dengan Andre atau tidak. Dia berkonsultasi pada seseorang yang ngerti hukum, ngerti memperjuangkan hak-haknya dan lain sebagainya. Makanya ada tulisan wise counselor, mempertimbangkan dengan seseorang yang dianggapnya bisa membantunya dalam proses perceraian ini. Menurut perasaan begini, kalau apakah kamu masih mencintai Andre? 9 tongkat. Kalau rasa cinta sebenarnya sudah nggak ada. Jadi baik Andre maupun Erin sebenarnya perasaan itu sudah luluh lantak. Tidak ada rasa sayang lagi, tidak ada rasa cinta lagi. Yang ada adalah seperti medan peperangan ini. Jadi di sini kenapa Erin ini mempertahankan rumah tangganya? Karena dia bertahan demi, bisa jadi demi harta gono gini. Kalau menurut prediksi saya yang dulu, Erin ini ada kecurigaan terkait Andre Taulani yang memiliki pihak ketiga, di mana ada kekhawatiran Erin jika mereka bercerai, harta ini yang kalau mereka nggak bercerai kan harta ini bisa utuh untuk anak-anaknya di masa depannya nanti ya toh. Kalau bercerai tentunya harta hak yang akan dibawa oleh Andre Taulani bisa dinikmati pihak ketiga ini. Makanya dia bersikukuh untuk mempertahankan rumah tangganya, juga untuk memperjuangkan harta gono gininya, juga untuk terkait dari harta yang sepertinya tidak diketahui Erin. Jadi Erin ini berusaha menggali semua harta dari Andre Taulani ini. Apakah pada akhirnya kamu mau bercerai? The wheel, roda berputar. Roda berputarnya ke arah mana? Masa lalu. Jadi Erin ini tetap kekeh untuk tidak mau bercerai dengan Andre Taulani, walaupun sebenarnya perasaannya pada Andre ini sudah tidak ada. Lebih karena kalau bertemu ada kayak emosi dan lain sebagainya. Walaupun mereka mungkin kalau cara berantemnya tidak pakai kata-kata, lebih diem-dieman ya toh. Jadi anak-anak menganggapnya miskomunikasi dan lain sebagainya, tapi ternyata ada kayak barah membarah di dalam rumah tangga mereka. Jadi teman-teman, untuk Andre ini kalau dari kartunya ini masih 50-50. Nah, ada kaitannya juga dari istrinya ini mempertahankan rumah tangganya karena harta gono gini. Nah, seandainya harta gono gini ini dibagi secara adil menurut hukum di Indonesia, apakah Erin akan mau bercerai dengan Andre Taulani? Tidak mau bercerai teman-teman. Ada 10 cangkir. Walaupun diiming-iming dibagi secara rata harta gono gininya, Erin akan mempertahankan rumah tangganya walaupun sebenarnya perasaan kepada Andre ini sudah nggak ada. Demi apa? Demi masa depan anak-anaknya, demi tidak terbaginya harta mereka pada pihak ketiga ini. Kemudian langkah-langkah apa yang akan diambil Andre untuk menggolkan dari gugatan cerainya? Ada halaman pedang. Halaman pedang ini seseorang yang gigih memperjuangkan tujuannya, cita-citanya dengan merangkum semua kejelekan-kejelekan istrinya tentunya, walaupun tidak dipublikasikan aibnya dan lain sebagainya, tapi dalam persidangan akan dibuka nanti
kejelekan Erin dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kejelekan terkait dari gugatan cerai pastinya kan udah diberikan dokumennya atau kesaksiannya pada sidang pertama, saat gugat pertama, gugat kedua, dan gugat ketiga, pastinya kan begitu. Apakah ada sesuatu yang belum lengkap terkait pengungkapan dari aibnya Erin ini sehingga Andre Taulani sampai menggugat 4 kali? Adakah bukti-bukti baru? The Magician mengoptimalkan situasi kondisi yang ada, mengoptimalkan bukti-bukti yang lama, kayak begitu. Untuk Andre ini masih 50-50 kemenangannya di gugatan yang keempat ini. Tentunya dari pihak Erin juga tidak akan tinggal diam menghadapi gugatan cerai yang keempat ini. Apalagi dari pihak Erin juga akan selalu konsultasi kepada pihak-pihak yang ngerti hukum, misalnya kuasa hukumnya dan lain sebagainya terkait dari polemik rumah tangganya ini. Dan ternyata walaupun ada iming-iming harta gono gininya dibagi 2, Erin tetap akan mempertahankan rumah tangganya. Karena apa? Ada kekhawatiran jika harta bawaan yang akan dibawa Andre nanti setelah harta gono gini dibagi 2, dikhawatirkan pihak ketiga bisa menikmati dari fasilitas yang dibawa Andre ini. Ini yang dikhawatirkan Erin. Jadi sebenarnya Erin ini tidak berjuang untuk dirinya sendiri, tapi dia berjuang demi demi keluarganya, demi anak-anaknya. Walaupun dalam perasaannya cinta pada Andre sudah nggak ada untuk saat ini. Ya, demi anak-anaknya, demi hartanya tidak terbagi, bisa full untuk anak-anaknya ke depannya, makanya dia berjuang mati-matian untuk mempertahankan rumah tangganya walaupun perasaan cinta kepada Andre sudah pupus. Lebih ke arah pertengkaran ini, perseteruan, peperangan dengan Andre dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya, yang terbaik aja untuk mereka berdua. Semoga ada solusi yang terbaik. Ya, kalau Andre mau cerai sedangkan istrinya nggak mau, hartanya porak-poranda dan pihak ketiga menikmati, ya tentunya bicarakan saja dengan baik-baik. Misalnya harta semuanya untuk anak-anak. Jadi Andre dengan Erin katakanlah hanya mendapatkan harta yang kecil sedangkan sebagian harta diperuntukkan anak-anaknya. Karena yang dipikirkan Erin itu dia melindungi anak-anaknya, hak anak-anaknya ke depannya. Kalau harta gunung gini ini sampai dibagi 2, nah tentunya harta bawaan Andre Taulani ini bisa dinikmati oleh pihak ketiga. Ini yang dikhawatirkan Erin, dan Erin tidak mau hal itu terjadi. Makanya bersikukuh untuk mempertahankan rumah tangga.